Sebenarnya begini, kalau misalnya disudutkan, sejak awal dari penyidikan ini memang disudutkannya ke klien kami, terutama ke Pak Yosef dan Bu Mimin. Kalau saya, Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap menyaksikan keterangannya Danu. Kedua, apa yang diceritakan oleh Danu berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan dengan pengakuannya, itu bertentangan dengan 4 orang tersangka yang ada. Hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Harus saya katakan, saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Halo Sobat DN, ketemu lagi kita di Bang X Napi di Diskursusnet. Di tengah gempuran berita-berita politik yang hari-hari mengepung kita tentang pencapresan di Pilpres 2024, menyeruak sebuah berita kriminal yang juga merampas perhatian banyak orang di Republik ini. Adalah sebuah kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi sedang giat-giatnya menyidik kasus itu. Dan kemudian di perkembangan terakhirnya menetapkan 5 tersangka di sana. Yang menarik, kasus itu tempus deliktinya terjadi di tahun 2021, 18 Agustus 2021. Dari situ kita coba bincangkan kasus ini lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di sini, di kamar ala-ala Bang Napi X Jerusi. Ala-ala Bang X Napi. Ada satu datang adalah Bang Rohmat Hidayat, adalah kuasa hukum dari 4 orang yang sekarang dijadikan tersangka oleh polisi. Pak Yosef, suami Mimin, Pak Yosef suami korban Ibu Tuti, Bu Mimin, istri kedua Pak Yosef, dan 2 anak Bu Mimin, Arigi dan Abi. Selamat datang ya, Bang Rapat. Terima kasih di sini. Satu lagi, seorang pakar psikolog forensik yang sudah kondang di mana-mana ini pasti, Bang Reza Indragiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat dari perkembangan terakhir kasus itu. Ketika polisi beberapa hari yang lalu melakukan lagi olah TKP ulang. Mungkin untuk yang kelima kalau nggak salah hitung. Buat kepentingan Bang Rohmat, kuasa hukum 4 tersangka, gimana membaca ini olah TKP yang kelima? Apa yang bisa diharapkan dari TKP yang katakanlah udah 2 tahun lalu itu terlantar? Kalau boleh, tolong juga ceritakan apakah TKP yang sudah 2 tahun lalu itu masih terjaga dalam konteks untuk proses pengungkapan kasus ini, atau sebetulnya ya udah gampang dimasukin orang, jadi sudah rusak, tercemar. Gimana Bung Rahmat? Jadi begini, mengenai keadaan TKP, memang penyidikan kasus pembunuhan ibu anak ini itu 3 Kapolda, 2 Dirkrim ya kurang lebih 2 tahun. Nah, 1 tahun pertama memang sempat kita mohonkan TKP itu terbengkalai karena sempat tertunda lama ini perkara di Polda Jabar. Setelah diambil alih oleh Polres ke Polda Jabar, ini tertunda lama dan kami meminta karena rumah itu terbengkalai, akhirnya kita berkirim surat. Agustus tahun kemarin TKP itu diberikan. Karena memang sudah terbengkalai, tidak terurus sama sekali. Tidak ada. Polis lain pun akhirnya dilepas oleh pihak kepolisian. Karena penyidikan pun sempat terhenti cukup lama. Nah, kemudian TKP diserahkan kepada keluarga, kepada Pak Yosef waktu itu. Karena memang jadi akhirnya dibersihkan lah. Karena itu persis di pinggir jalan TKP-nya. Nah, akhirnya setelah itu dikuasai juga akhirnya oleh anaknya, oleh Yoris. Pak Yosef tidak beraktivitas di situ, hanya mungkin karena ada banyak dokumen di sana, mungkin pakaian, alat-alat yang lain, termasuk dokumen yayasan juga ada di dalam TKP itu. Tetapi 1 tahun itu akhirnya sama Polda Jabar diberikan. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan kemarin ya tentunya saya tidak melihat apakah ada meninggalkan jejak-jejak karena memang sudah cukup lama. Hampir 2 tahun itu terbengkalai. Nah, terakhir ya memang TKP itu diperiksa itu pada saat penyidikan di Polres Subang. Pada saat penyidikan di Polda Jawa Barat itu baru kemarin-kemarin ada olah TKP, ada penyisiran lagi. Ya sudah barang tentu kan dengan waktu 2 tahun itu ya semuanya sudah berubah, terutama yang ada di dalam. Nah, Bang Rohmat bisa pastikan TKP itu sudah dalam tanda petik cemar itu, mungkin ada orang yang keluar masuk? Ya sudah, saya pastikan karena memang sebulan yang lalu
persis 2 tahun perkara ini, saya ngobrol dengan Pak Yosep dan kami saat berziarah kubur ke Ibu almarhum Bu Tuti sama Amel. Dari situ kami ke TKP dengan Pak Yosep. Pak Yosep, ini TKP ini siapa yang pegang? Yang ngurus, yang kunci yang pegang Yoris anaknya. Kami sempat ke sana. Itu persis 2 tahun perkara ini. Kami datang ziarah kubur, kemudian dari kubur kami ke TKP. Mampir masuk ke dalam rumah itu? Gak bisa, dikunci. Karena kunci dipegang anaknya Yoris. Kami hanya ada di sekitaran di pelataran depan sama bagian belakang. Dan waktu itu sudah penuh ilalang. Makanya heran ketika sekarang sudah bersih ya. Sudah dibersihkan, saya lihat di video itu. Jadi kalau TKP itu dikunci rumah itu, artinya orang lain yang siapapun nggak bisa masuk dong kecuali dapat izin dari Pak Yoris yang pegang. Harusnya seperti itu. Tapi ada tapinya. Dari situ kami tidak pernah bertanya karena memang kami pun akhirnya tidak masuk karena itu posisi dikunci. Akhirnya kami keluar lagi dari situ. Yang paling pasti itu TKP di pinggir jalan, polis lain sudah dicabut setahun yang lalu, otomatis aktivitas masyarakat juga bisa keluar masuk kapanpun. Tapi tidak bisa masuk ke dalam rumahnya ya? Kalau ke dalam rumah enggak, tapi di sekitaran itu kan tidak ada pagar, pekarangan depan, kiri, kanan, sama belakang itu luas. Itu kebun di belakangnya. Gitu. Jadi aktivitas orang sebenarnya bisa juga. Sebelahnya ada kebun orang lain juga. Jadi dapat dipastikan itu sudah banyak aktivitas orang masuk. Ngambil rumput ke belakangnya juga ada. Gitu. Kalau baru kemarin katakanlah begitu dilakukan olah TKP ulang, adakah ini jelas membuat klien Anda lebih tersudutkan karena mungkin ada barang bukti baru, bukti petunjuk baru gitu yang mungkin didapatkan polisi di sana? Sebenarnya begini, kalau misalnya disudutkan, sejak awal dari penyidikan ini memang disudutkannya ke klien kami, terutama ke Pak Yosep dan Bu Mimin. Sebenarnya kami coba itu selama 2 tahun mendampingi perkara ini. Ada banyak hal yang menurut kami banyak kejanggalan. Sampai akhirnya 3 bulan terakhir ini, Polda Jawa Barat terus menggali lagi. Kami hampir tiap minggu diperiksa. Kalau hari ini Pak Yosep, minggu depannya Bu Mimin, minggu depannya Arigi, minggu depannya Abi. Terus, bahkan sekali barang pulang jam 3, jam 4 pagi. Terus, pemeriksaan itu dilakukan berulang-ulang. Yang jadi pertanyaannya, ini kalau saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap menyaksikan keterangannya Danu. Karena keterangan Danu ini pernah disampaikan di Polres Subang sebelumnya. Kapan? Di penyidikan sebelumnya. Isinya kurang lebih seperti ini. Yaitu bahwa diajak Pak Yosep seperti itu, tapi ujung-ujungnya tidak mau menandatangani BAP itu. Kenapa saya tahu? Karena kemudian saya pernah menjadi pengacaranya Yoris, anak tuanya. Itu 24 Desember 2021 saya jadi pengacara dia. Awalnya dia pakai pengacara orang lain, tiba-tiba dia memutuskan, akhirnya meminta saya sebagai pengacara. Itu untuk pertama kali Pak Yosep dengan anaknya Yoris bertemu secara formal. Ketika akhirnya kami bersatu, alhamdulillah nih, Bapak dengan anak sudah bersatu, satu kuasa. Akhirnya kan beda awal-awalnya. Nah, disitulah Yoris cerita. Yoris, coba deh cerita kamu sebenarnya pada saat BAP dengan Danu itu, apa sih yang kalian kerjakan? Benar tidak itu ada pencabutan BAP yang dilakukan oleh Danu? Benar Pak. BAP itu sudah berapa hari dilakukan 3 hari berturut-turut, giliran mau ditandatangan itu dicabut sama Danu. Karena menurut keterangan Danu pada saat itu keterangannya bohong. Saya dapat informasi itu dari Yoris. Itu pertama. Kedua, apa yang diceritakan oleh Danu berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan dengan pengakuannya itu bertentangan dengan 4 orang tersangka yang ada. Contoh, Pak Yosep sampai hari ini masih bersikeras mengakui bahwa pada malam kejadian ada di rumah Bu Mimin. Ya. Satu itu. Kedua, pada saat malam kejadian, Bu Mimin ada di situ. Sempat berbicara dengan Pak Yosep sampai jam 1, kemudian tidur, dibangunkan sholat subuh oleh Pak Yosep. Ketiga, Abi, anak yang bungsunya, ada di rumah. Main game, nonton YouTube sampai jam 3, kemudian tidur. Yang keempat, ini yang Arigi. Arigi itu kan dia bekerja di counter handphone, di sekitaran rumahnya. Nah, pada malam kejadian, itu jelas-jelas ada 2 orang yang nemani dia dari setengah 9 malam sampai jam setengah 8 pagi. Padahal kejadian diperkirakan jam berapa? Ya, kurang lebih di antara jam, kalau forensik bilang itu jam 11 sama jam 2 kan. Ada 2 orang saksi, sudah diperiksa Polres Subang. Ya kan? Tetapi di Polda Jabar saksi ini tidak diperiksa. 2 orang saksi ini. Oke Bang Rahmat.
Kita coba sementara kita stop di situ dulu ya, karena saya mau beralih ke Bang Reza nih. Saya masih berangkat dari soal TKP yang sudah 2 tahun terlantar, kalau saya nggak tahu, tapi 2 tahun terus kemudian baru sekarang lagi diolah TKP ulang. Kalau dari sudut ilmu psikologi forensik yang katanya tengil, usil jahil. Ya, walaupun sebenarnya niatnya konstruktif. Itu ada nggak sudut pandang yang berbeda? Ya, sejak awal kasus ini mencuat, memang ketika berhari-hari seolah tidak ada langkah maju yang berhasil dilakukan oleh teman-teman di Polres Subang ataupun Polda Jawa Barat, saya sempat katakan bahwa hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi, sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas nih ya, kalau kemudian olah TKP, pemeriksaan saksi, dan seterusnya tidak bisa dituntaskan dalam waktu 2 kali 24 jam, maka dikhawatirkan bahwa peluang pengungkapan kasus dari hari ke hari akan makin turun. Bisa karena TKP-nya tercemar, bisa karena saksi hilang ingatan. Oh, kenapa hilang ingatan? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kewarasan atau tidak kewarasan. Peristiwa pembunuhan itu kan peristiwa yang menakutkan. Secara alamiah tidak ada orang yang mau mengingat-ingat peristiwa yang menakutkan, betul? Nah, jadi wajar kalau kemudian tanpa diperintah sekalipun, dari hari ke hari, ingatan tentang peristiwa kejahatan, apapun kejahatannya, akan makin lama makin susut, makin raib. Tadi saya katakan, 2 kali 24 jam adalah masa yang kritis. Bagi harapannya, TKP-nya masih steril, ingatannya masih utuh, calon-calon saksi berikutnya masih ada dan masih bisa diperiksa oleh polisi, dan seterusnya. Jadi dengan 2 tahun setelah kejadian, kalau kemudian kita bicara hari ini, bagaimana kemudian probabilitas atau peluang pengungkapannya, harus saya katakan berdasarkan perspektif keilmuan yang saya tahu, yang sudah barang tentu ada keterbatasan juga ya, harus saya katakan saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Diungkap dengan memenuhi 4 syarat atau 4 ciri. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Nah, jadi bukan semata-mata tuntas, tapi harus menyeluruh. Artinya seluruh pihak yang bertanggung jawab ya harus diminta pertanggungjawabannya. Tapi juga harus objektif. Objektif artinya apa? Objektif artinya dilangsungkan proses ini sesuai dengan azas-azas hukum yang baik dan sesuai dengan koridor keilmuan. Jangan pakai klinik dan segala macam, karena itu berada di luar koridor keilmuan. Nah, kalau kemudian misalnya ini hanya misalnya menggunakan cara-cara supranatural atau sejenisnya, berarti ini kan ada problem pada aspek objektivitas. Nah, yang keempat, transparan. Bagaimana kemudian hasil temuan pihak kepolisian ini bisa disampaikan kepada publik dan mudah-mudahan bisa membuat publik teryakinkan ini merupakan langkah maju yang sudah dicapai oleh Polda Jabar. Saya samber nih omongan Bang Reza tadi ketika ada unsur-unsur yang tidak scientific investigation. Yang selama ini kan kita dengar oleh polisi kan mengungkap kasus, menyidik kasus tuh based on scientific investigation segala macam itu. Nah, di kasus ini bukannya, mudah-mudahan tidak salah pemberitaan ada, bahwa ada seorang pawang hujan yang kita kenal. Siapa? Rara. Pawang hujan untuk meriksa apa? Saya nggak tahu, tapi dia saya tahu di balapan motor itu di Mandalika ada tuh tugasnya sebagai pawang hujan. Ini contoh ya? Ada di sini, di kasus ini. Ada di TKP juga. Saya nggak tahu apakah polisi benar-benar secara formal membutuhkan jasa beliau, atau saya nggak tahu juga. Atau Bang Rohmat punya cerita tentang itu di BAP itu. Ahli itu di BAP. Ahli siapa namanya nih? Rara.